Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk pembelajaran Kurdis hari ini, mari kita awali pembelajaran ini dengan membacakan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'i wa saqami ya rahman rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Asmaul Husna silakan kalian jangan lupa untuk dibacakan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan Asmaul Husnanya semua hafal ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Bapak akan memberikan materi tentang surah Al-Fil di bab 3 halaman 28 surah Al-Fil ya. Mudah-mudahan itu kalian sekarang sudah hafal dengan fasih ya, karena ada sebagian juga yang belum hafal dengan makharijul hurufnya serta tajwidnya. Jangan sampai bosan untuk dibacanya dan dihafalkan. Baik anak-anak, sedikit Bapak akan memberikan materi tentang surah Al-Fil. Nah, surah Al-Fil ini gitu ya, mengandung pembicaraan tentang kejadian yang mana yang terjadi dekat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke bumi ini. Nah, singkat ceritanya, surah Al-Fil ini berhubungan dengan yang namanya Abrahah, gitu ya. Nah, Abrahah ini nama aslinya itu Abrahah al-Ashram, gitu ya. Nah, Abrahah ini adalah gubernur Yaman. Gubernur Yaman di bawah kerajaan Habasyah gitu. Nah, di waktu itu gubernur Yaman ini yaitu Abrahah, nah di suatu saat pernah berpendapat gitu ya, bahwa di pendapatnya dia itu ingin mendirikan sebuah rumah ibadah, yaitu gereja, yang mana gereja ini sangat mewah, sangat bagus. Tempatnya ada di San'a, Yaman, gitu ya. Ada di San'a, Yaman, daerah Yaman, karena Abrahah ini adalah gubernur Yaman. Nah, singkat cerita, sesudah beresnya bangunan ini, yaitu gereja yang dibangun oleh Abrahah, gubernur Yaman, sudah beres 100%, bangunannya sangat megah, sangat bagus, gitu ya. Ternyata, gitu ya, tempatnya itu sedikit yang mengunjunginya. Nah, di situ Abrahah menyerukan kepada bangsa Arab
gitu, untuk berhaji kepadanya, ya, sebagai pengganti haji ke Baitul Haram. Nah, ternyata seruan Abraha ini, seruan gubernur Yaman ini tidak dilaksanakan oleh orang Arab, tidak diikuti oleh orang Arab. Nah, disitulah Abraha mengamuk. Apalagi gitu, ada kejadian di tempat bangunan yang dibangun oleh gubernur Yaman ini, ada seorang yang badan besar, yang mana seorang ini datang ke tempat itu bukan untuk beribadah, tapi apa? Tapi untuk BAK, buang air kecil. Nah, kelihatanlah sama gubernur Yaman, sama Abraha, lebih lagi, tambah marah lagi gitu Abraha ini. Nah, disitulah Abraha punya pemikiran untuk menyerang itu ya, Baitul Haram, yaitu Mekah, Baitullah, untuk memusnahkan Baitullah, karena bangunan yang dia bangun hanya sedikit yang datangnya. Nah, berangkatlah dengan memakai kendaraan hewan, yaitu gajah. Sampai-sampai yang diberangkatkan gajahnya itu yang besar-besar semua, tidak ada yang kecil. Semua yang berangkat yaitu yang besar-besar gajahnya. Nah, sebelum sampai ke Baitullah, Abraha ini berkomunikasi dengan sesepuh yang ada di bangsa Arab. Nah, salah satunya yaitu adalah Abdul Muthalib. Gitu ya. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Nah, kejadiannya di situ berbeda pendapat antara Abraha dan Abdul Muthalib. Nah, sampai-sampai Abraha juga pernah mengalahkan orang-orang yang menghalanginya untuk berangkat ke Baitullah, untuk menghancurkan Baitullah. Nah, singkat cerita, sudah beres permasalahan Abraha dengan Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib mengalah karena Abraha sangat kuat, gitu ya. Kerajaannya sangat kuat. Nah, di situ, tapi sebelum sampai ke Baitullah, di tengah perjalanan Abraha ada yang menghalanginya. Yang mana yang menghalanginya bukan manusia, tapi hewan. Apa nama hewannya itu? Yaitu burung ababil. Dengan cara apa menghalangi burung ababil ini? Nah, dengan cara menghujani kelompok Abraha, rombongan Abraha, dengan batu kerikil dari neraka. Menghujani dengan batu kerikil dari neraka. Nah, ini adalah mukjizat. Ini adalah suatu kejadian yang sangat besar. Kenapa? Karena bayangkan, Nabi Muhammad SAW pernah
memberi tahu kepada umatnya. Dan sebelumnya juga pernah Nabi Adam alaihissalam pernah memberitahu kepada umatnya bahwa api yang ada di neraka kalau dimasukkan ke bumi ini setetes air pun, maka bumi ini akan hancur karena saking panas-panasnya. Nah, ini batu kerikilnya dari neraka diambil sama burung ababil. Apakah tidak panas? Pasti panas. Tapi dengan kekuasaan Allah, ini mujizat dari Allah, maka burung ababil bisa membawa batu kerikil dari neraka. Nah, batu kerikil ini dihujani kepada kelompok-kelompok Abroha, pada golongan-golongan Abroha yang akan menghancurkan Ka'bah. Nah, semua gitu ya, kelompok golongan atau rombongan Abroha ini tatkala batu kerikil diturunkan oleh burung ababil, kena ke badannya, kena ke kulitnya, maka kulitnya itu melupas semuanya. Itu ya. Dan meninggal seketika. Malahan Abroha lari dengan sekencang-kencangnya dengan posisi kulitnya melupas terus. Tapi lama-kelamaan di dalam perjalanan, di tengah perjalanan Abroha sama juga meninggal, mati. Nah, disitulah ini kejadiannya sebelum Rasulullah SAW lahir ke muka bumi ini. Nah, dan kejadian ini pas di tahun yang mana Rasulullah SAW lahir di kota Mekah. Pas lahirnya tahun, makanya suka ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah. Nah, tahun gajah ini bertepatan dengan tahun 570 Masehi. 570 Masehi. Dan Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tahun 570 Masehi. Jadi bertepatan dengan kejadian Abroha dengan rombongannya memakai kendaraan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, itu sedikit Bapak memberikan materi tentang surah Al-Fil, yang mana surah Al-Fil ini yang berartikan gajah. Nah, cerita singkatnya tadi, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya walaupun sedikit ceritanya. Silakan kalian pelajari, fahami. Insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi ujian tengah semester. Nah, silakan kalian pelajari, sering-sering baca buku, hafalkan, ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan kesehatan. Untuk tugas hari ini, silakan kalian selain untuk memahami materi yang tadi Bapak berikan, memahami dan mempelajarinya, nah, silakan kalian isi latihan yang ada di halaman 31. Nah, di situ ada 5 nomor. Silakan diisi dan nanti hasilnya difotokan, kirim ke grup Kurdis. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam
menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.